Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dinda Sisbermatasari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian karya tulis ilmiah. Nah, jadi teman-teman yang pertama kali kita bahas ialah mengenai definisi dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Nah, aspek rasionalitas digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan permasalahan yang diangkat ini bersifat objektif dan faktual. Nah, jadi teman-teman, karya tulis ilmiah ini juga menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun karakteristik dari karya tulis ilmiah, yang pertama yaitu logis, dan yang kedua dapat data yang jelas, dan yang ketiga objektif, dan yang keempat sistematis, serta yang kelima pembahasannya tuntas dan menyeluruh, dan yang keenam yaitu menggunakan bahasa yang baku, dan yang ketujuh dapat diuji kebenarannya. Nah, adapun fungsi karya tulis ilmiah bagi pendidikan, fungsional, dan penelitian. Nah, misalnya yaitu untuk suatu penjelasan, yang kedua untuk prediksi, dan yang ketiga yaitu untuk kontrol. Selanjutnya yang kita bahas ialah mengenai kata pengantar. Jadi teman-teman, karya tulis ilmiah ini berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Selanjutnya yaitu abstrak. Jadi teman-teman, abstrak ini merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Nah, abstrak ini berfungsi untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulis ilmiah tersebut sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Adapun tahapan pendahuluan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi uraian masalah yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Nah, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Jadi teman-teman, masalah merupakan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan atau solusinya oleh penulis. Nah, yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, mengapa atau bagaimana. Selanjutnya ada tujuan. Nah, jadi teman-teman, tujuan ini merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Jadi teman-teman, pada bagian ini penulis menjelaskan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian ini terdiri dari berbagai macam metode. Nah, pertama ada metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Yang kedua, metode eksperimen ialah metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian kelas. Nah, ialah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Adapun tahapan hasil dan pembahasan. Jadi teman-teman, hasil penelitian ini dapat berupa uraian, tabel, gambar atau menyajikan hasil analisis data kualitatif tabel dan menyajikan hasil analisis data kuantitatif. Sehingga jika gambar ini dapat berupa grafik atau kurva hasil analisis data atau gambar biduan seperti gambar garis, foto, atau peta. Nah, adapun pembahasan nih teman-teman, yang mana bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulis yang dikemukakan pada bab pendahuluan dan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Nah, yaitu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
Adapun tahapan penutup yaitu ada kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan ini merupakan bagian di mana penulis ilmiah menyimpulkan seluruh pembahasan yang ada dalam karya ilmiah dari berbagai poin yang dicapai. Yang kedua yaitu ada saran. Saran dalam makalah yaitu bagian dari harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiah. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.